What's up Nolepers, apa kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan diberikan kebahagiaan di tengah dunia yang semakin random ini. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali suku-suku di dunia ini, dan setiap suku pasti memiliki sebuah kebudayaannya yang unik. Pernahkah terlintas di pikiran kalian, ada nggak sih suku di dunia ini yang punya kebiasaan memenggal kepala manusia? Kalau kalian pernah berpikiran seperti itu, berarti kalian harus dibawa ke psikiater. Karena dengan membayangkannya saja, memenggal kepala manusia itu sudah sangat mengerikan. Wait. Berarti gue harus dibawa ke psikiater dong? Ternyata memang ada suku-suku yang mempunyai kebiasaan memenggal kepala atau lebih tepatnya berburu kepala manusia atau bahasa Inggris bisa disebutnya headhunter. Berburu mah ikan kek, jangkrik kek, atau babi gitu. Ini malah berburu kepala manusia. Sungguh sangat menyeramkan. Penasaran suku-suku apa sajakah itu? Gak usah so asik, langsung aja kita mulai videonya. Yang pertama adalah suku Shuar yang ada di Amazon. Nah, sebelum ritual mengecilkan kepala di Amazon punah pada awal tahun 1960-an, pada saat itu hampir semua kepala adalah barang yang sangat mudah didapatkan dan dianggap sakral yang digunakan sebagai media persembahan. Jika kalian berpikir bahwa kepala yang dimaksud adalah kepala hewan, kalian salah besar karena pada tahun tersebut kepala yang digunakan adalah kepala manusia, bukan kepala sekolah. Kasus paling terkenal adalah kasus dari antropolog asal Jerman yang bernama Franz Boas. Franz Boas yang tiba di Cuenca pada November 1906. Dia berencana untuk mempelajari ritual suku Shuar yang ada di Amazon. Boas telah mempelajari suku Amazon lainnya di Brazil dan Peru pada tahun 1905 dan 1906. Yang kemudian ia datang ke Cuenca untuk melanjutkan studi penelitiannya. Menurut Alfred Joyce, temannya Franz Boas ini, Franz Boas salah satu tujuannya adalah untuk melihat langsung upacara penyusutan kepala manusia. Ketika Boas dan pemandunya tidak kembali ke Cuenca sesuai jadwal pada bulan Februari 1907, orang-orang yang mengenal mereka termasuk Joyce tadi menganggap bahwa penelitian itu berjalan dengan baik dan mengira jika Boas dan pemandunya baik-baik saja. Tapi beberapa bulan kemudian, ketika Joyce sedang berjalan-jalan di pasar San Francisco, Joyce tertegun melihat dua wajah yang dikenalnya. Meskipun ya wajahnya udah beda bentuk, udah jadi kecil, mengecil. Nah, terlihat sesosok kepala Boas yang keriput dan pemandunya digantung berdampingan di pajangan toko kerajinan. What? Lalu Joyce membeli kepala Boas dengan harga sekitar $15 dan meminta kepala pemandu Boas sebagai bonus. What the heck? Jadi lu bayangin aja, lu lagi jalan ke pasar, tiba-tiba lu lihat ada sesuatu yang menggantung, pas dicek itu kepala orang, dan pas dicek, dilihat-lihat, lu kenal sama kepala itu, men. Ternyata kepala itu adalah kepala temen lu. Kalau gue sih udah kencing di celana, kayaknya udah ketakutan. Oke, lanjut ya. Dalam perjalanannya ke Eropa tahun 1911, Joyce memberikan kepala Boas kepada orang tuanya di Berlin yang kemudian dipajang di Museum Sejarah Alam di Freie Universität. Orang-orang bawa oleh-oleh makanan atau kain atau baju. Si Joyce ini dia oleh-olehnya kepala anaknya, terus dikasih dong ke ibunya. What the heck? Serem banget sih sumpah. Selanjutnya, suku Dayak. Ternyata di Indonesia juga ada suku yang mempunyai tradisi memenggal kepala manusia. Bukan gara-gara gabut terus tiba-tiba memenggal kepala manusia. Tapi berburu kepala di sini ada kaitannya dengan
perang suku, di mana ketika berperang dengan suku lain, maka salah satu pihak yang menang selanjutnya akan memenggal kepala musuhnya yang nantinya akan digunakan sebagai tanda kehormatan karena telah memenangkan pertarungan. Atau bisa juga kepala tersebut digunakan sebagai media persembahan bagi nenek moyang mereka. Alasan lain kenapa suku Dayak melakukan ritual menggal kepala adalah untuk melindungi wilayahnya agar tidak ada penyusup yang masuk. Suku Dayak menyebut kebiasaan berburu kepala manusia dengan istilah ngayau atau kayau, yang dalam bahasa Dayak sendiri, kayau memang memiliki arti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Apakah suku Dayak semuanya seperti itu? Jawabannya adalah enggak. Soalnya enggak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala, karena ya cuma suku-suku tertentu aja. Enggak semua suku Dayak melakukan tradisi itu. Contohnya adalah suku Dayak Ngaju, Kenya, dan Iban. Singkat cerita, di tahun 1874, kepala suku Dayak Hayahan, cabangnya suku Dayak yang lain, berhasil mengumpulkan sub-sub suku Dayak untuk mengadakan musyawarah yang bernama Tumbang Anoy. Pada perjanjian tersebut, semua suku Dayak sepakat untuk mengakhiri tradisi ngayau atau tradisi berburu kepala manusia, karena tradisi tersebut menimbulkan perselisihan di antara suku Dayak. Namun, setelah sekian lama tradisi itu dilupakan, ritual ngayau tiba-tiba kembali menggegerkan Indonesia, tepatnya pada tahun 2001 di Sampit, Kalimantan Tengah. Pada saat itu, suku Dayak bentrok dengan pendatang baru yang berasal dari Madura. Ya, pada saat itu juga suku pendatang dari Madura ini termasuk golongan yang dipandang tinggi lah. Ya, soalnya dia ini agak tajir gitu, agak lebih kaya dari suku-suku yang lain. Karena suku-suku pendatang dari Madura ini, mereka menguasai sumber daya ekonomi yang ada di sana dan hidup mewah. Di tengah pergolakan suku yang semakin meningkat, lahirlah kembali tradisi ngayau atau berburu kepala manusia. Well, seperti yang kalian pikirkan, ratusan korban tanpa kepala ditemukan berserakan di tanah. Serem gak sih? Ribuan pendatang Madura di Kalimantan Tengah tak henti-hentinya diburu nyaris sepanjang tahun. Udah kayak buronan aja dan tanpa pandang bulu. Situasi diperburuk dengan keahlian khas suku Dayak yang konon katanya mereka bisa mengenali aroma tubuh orang Madura. Mohon maaf nih, yang disebut-sebut mirip bau sapi. Ya, buat kalian yang jarang mandi ya, gue saranin sih jangan sekali-kali pergi ke sana sih. Ya kalau mau nekat pun jangan lupa pakai deodoran lah. Jangan lupa mandi. Oke, kini tradisi ini bisa dilakukan kembali atas permintaan khusus, namun mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala hewan. Contohnya adalah babi. Jadi buat kalian yang merasa babi bisa tuh dipenggal kepalanya. Selanjutnya adalah suku Naulu. Ada lagi suku dari Indonesia yang memiliki tradisi unik berburu kepala manusia. Ya, memang hal tersebut tidak mengherankan karena berdasarkan sensus BPS tahun 2010, jumlah suku di Indonesia mencapai 300 kelompok etnik, tepatnya sekitar 1340 suku bangsa. Banyak sekali bukan? So, ada banyak sekali tradisi unik di seluruh penjuru Nusantara, termasuk tradisi berburu kepala dari suku Naulu. Yap, bener banget, tradisi mengerikan ini dilakukan oleh suku Naulu yang berada di Pulau Seram di Maluku. Pada saat itu, memenggal kepala seseorang merupakan salah satu bentuk persembahan untuk nenek moyang mereka, dan dipercaya tradisi ini bisa membuat mereka terhindar dari musibah dan mara bahaya, malapetaka juga. Dan juga menjadi kebanggaan tersendiri dan simbol kekuasaan. Selain untuk persembahan kepada leluhur, kepala manusia juga dijadikan sebagai mas kawin. Wait, what? Atau bisa juga dijadikan sebagai persembahan ketika mereka akan mendirikan sebuah rumah. Apakah ini bisa dikatakan sebagai the real tumbal?
Oh iya? Emang dulu sejarahnya gimana sih kok bisa sampai ada tradisi yang kayak gitu? Oke, jadi dahulu kala raja dari suku Naulu menggunakan cara ini untuk menentukan menantu laki-laki yang akan dia pilih. Yaps, betul sekali. Bukan seperangkat alat sholat atau mobil Pajero Sport yang jadi tolak ukur seorang pria, tapi kepala manusia. It's a insane. Para pelamar anak gadis raja saat itu harus membawa kepala manusia untuk dijadikan mas kawin. Selain dijadikan mas kawin, kepala manusia juga dijadikan persembahan ketika penduduk melakukan ritual panteri. Apa itu ritual panteri? Ritual panteri yakni sebuah ritual perayaan untuk laki-laki yang sudah beranjak dewasa, udah akil balig lah istilahnya. Jadi anak laki-laki yang beranjak dewasa tersebut harus menyerahkan sebuah kepala manusia yang sudah terpenggal sebagai bukti bahwa ia sudah dewasa. Bersyukurlah kita yang hanya harus memotong sedikit bagian ujung penutup kepala si kecil Johnny, ya alias helmnya sih, itu juga dikit sebagai tanda kedewasaan. Ya itu juga sih biar si Johnny-nya lebih kelihatan maskulin aja sih. Oke lah, semoga kalian ngerti apa yang gue maksud. Setelah remaja itu berhasil menggal kepala seorang, mereka akan mengikat kepalanya menggunakan ikat kepala berwarna merah. Kenapa harus merah? Gue nggak tahu. Ikat kepala ini kemudian menjadi simbol kedewasaan seorang pria. Beberapa sumber menyatakan jika tradisi ini hilang di awal tahun 1900-an. Ada juga yang mengatakan tradisi ini masih dilakukan hingga tahun 1940-an. Kini tradisi memenggal kepala sudah dihapuskan, namun untuk ritual pengangkatan pria yang mau akil balik masih tetap eksis hingga sekarang. Tapi bukan kepala manusia lagi yang dijadiin persembahan. Kepala manusianya diganti dengan burung kuskus. Yah, itu dia suku-suku yang mempunyai kebiasaan berburu kepala manusia. Buat kalian yang masih penasaran, bisa langsung datang dan bersilaturahmi dengan suku-suku tersebut. Tapi ya, ongkos perjalanan dan resiko ditanggung sendiri. Gitu aja lo konten kali ini. Semoga kalian tidak meniru kebiasaan tersebut ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kebenaran berasal dari Tuhan, kesalahan berasal dari setan, dan saya hanya korban. Jangan lupa ibadah, stay humble, and adios.